Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Asani Maulidina MPD, selaku pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia di program studi Diploma 4 Teknik Mesin Produksi dan Perawatan, jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan deskripsi mata kuliah tentang Bahasa Indonesia. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa Diploma 4 Teknik Mesin Produksi dan Perawatan di semester 1 dengan bobot mata kuliah 2 SKS. Mata kuliah ini diselenggarakan sebanyak 17 kali pertemuan dengan rincian 15 kali pertemuan materi dan 2 kali pertemuan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini ditujukan untuk membekali mahasiswa tentang bahasa Indonesia keilmuan sehingga mereka dapat menyampaikan gagasan, ide, dan sikap ilmiah ke dalam berbagai macam teks. Mahasiswa setelah mengikuti mata kuliah ini diharapkan memiliki kemampuan untuk menerapkan kaidah bahasa Indonesia ke dalam ranah akademik maupun ke dalam ranah industri. Terdapat 4 materi besar di dalam mata kuliah bahasa Indonesia ini. Yang pertama, terkait dengan konsep ejaan bahasa Indonesia. Yang kedua, konsep dan prosedur penulisan KTI yang nantinya akan dirinci mulai dari diksi akademik, paragraf akademik, dan kalimat akademik, sampai pada akhirnya nanti mahasiswa akan diminta untuk mempraktikkan penulisan karya tulis ilmiah, bahkan sampai untuk mepresentasikan hasil dari penulisan karya tulis ilmiah tersebut. Capaian pembelajaran yang dibebankan atau CPP yang dibebankan pada mata kuliah ini yakni CPPF yang nantinya sudah divalidasi oleh Koordinator Bidang Keahlian dan Ketua Program Studi Teknik Mesin Produksi dan Perawatan. CPMK yang diharapkan pada mata kuliah Bahasa Indonesia ini terdapat 3. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep penulisan akademik. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis prosedur dan penyusun karya tulis ilmiah. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan menyampaikan hasil pemikirannya melalui komunikasi lisan sesuai dengan konteks tertentu. 3 komponen utama pembelajaran bahasa Indonesia ini meliputi delivery, interaction, and assessment. Di mana untuk delivery, saya akan menggunakan teknik ceramah, demonstrasi, dan diskusi. Saya akan memberikan FPS dan materi yang mudah diakses oleh mahasiswa dan disampaikan melalui presentasi interaktif secara tatap muka sehingga mahasiswa dapat memahami konsep yang telah diajarkan. Selain itu, penyampaian materi juga didukung oleh media pembelajaran berupa video, Canva, kuis interaktif seperti Kahoot, Wordwall, ataupun Zip. Untuk interaction, saya menggunakan teknik komunikasi 2 arah seperti diskusi kelompok, tanya jawab, simulasi, ataupun jumlah pendapat. Untuk bagian akhir, atau komponen akhir yakni assessment, di mana di sana saya akan menggunakan 2 jenis assessment yakni assessment formatif dan assessment sumatif. Model pembelajaran yang saya gunakan yakni pembelajaran berbasis proyek dengan metode penulisan terbimbing ataupun lokakarya. Mahasiswa tidak hanya mendengarkan teori yang disampaikan melalui kegiatan presentasi dosen, tetapi mahasiswa pun juga langsung mempraktikkan penulisan untuk pada setiap bagian, mulai dari pendahuluan sampai dengan penutup dengan bimbingan yang intensif. Baik, dari keseluruhan yang telah saya jelaskan, materi yang akan saya tayangkan di dalam video ini terkait dengan konsep ejaan pada pertemuan kedua. Capaian mata kuliah yang akan saya tuju adalah CPMK yang pertama, di mana mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep penulisan akademik. Materi ini sangat penting diberikan pada awal pertemuan karena sebelum mahasiswa masuk pada praktik penulisan KTI, mereka perlu memahami terlebih dahulu dasar-dasar kebahasaan, terutama pada penggunaan ejaan. Akan tetapi, sebelum saya masuk ke materi inti, kegiatan pembelajaran pasti akan diawali dengan kegiatan literasi selama 10 menit. Pada tahap ini, mahasiswa bersama dosen melakukan kegiatan membaca, kemudian dosen mengajak mahasiswa mengulas atau mereview hasil bacaan secara singkat. Kegiatan literasi ini bertujuan untuk meningkatkan minat baca mahasiswa, yang kedua melatih fokus mahasiswa untuk menerima pembelajaran, dan yang ketiga sebagai bentuk pemahaman kepada mahasiswa bahwa fondasi awal untuk kegiatan menulis dimulai dari kegiatan membaca. Setelah kegiatan literasi dan review bacaan,
Pembelajaran akan dilanjutkan dengan kuis sebagai bentuk pretest melalui aplikasi Zip. Aktivitas ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman awal mahasiswa. Jawaban mahasiswa kemudian akan dibahas secara bersama-sama dengan dipandu oleh dosen untuk memahami letak kesalahan, alasan penggunaan kaidah yang benar, serta penerapannya dalam penulisan karya tulis ilmiah. Pada proses bahasan tersebut, dosen sekaligus menyampaikan materi berupa konsep ejaan. Setelah itu, dosen dan mahasiswa melakukan kegiatan refleksi pembelajaran, serta pada bagian akhir, dosen akan menyampaikan penugasan mandiri sebagai bentuk evaluasi atau untuk mengetahui kemampuan mahasiswa setelah memperoleh materi. Baik, berikut video pembelajaran pada pertemuan kedua mata kuliah Bahasa Indonesia. Mari kita simak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Oke, apa kabar? Baik. Alhamdulillah baik. Oke, pada pertemuan hari ini kita mulai memasuki pertemuan kedua. Begitu ya, pertemuan kedua. Pada pekan lalu kita sudah memasuki pertemuan yang pertama. Di sana Ibu juga sudah menjelaskan berbagai macam peraturannya, mulai dari RPS-nya, kemudian materi-materi apa saja yang sudah akan kita pelajari untuk kedepannya. Begitu ya. Oke, sebelum kita memulai pertemuan pada hari ini, saya presensi terlebih dahulu. Oke, untuk yang pertama, Mbak Nimas. Oke, Mbak Nimas. Kedua, Mbak Nata. Oke, Mbak Nata. Yang ketiga, Mas Nobel. Oke, hadir. Yang keempat, Mas Hansa. Oke, baik. Saya mau mengajak teman-teman semuanya untuk mengingat pada pertemuan pekan lalu. Kita belajar apa saja atau kita membahas apa saja? Literasi. Oke, literasi. Berarti hari ini sudah siap membawa buku ya? Ya. Oke, yang kedua. Sejarah bahasa Indonesia, Ibu. Sejarah bahasa Indonesia, bahwa bahasa Indonesia itu awal mulanya dari bahasa Melayu, begitu ya. Oke, yang ketiga. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Masih ingat nggak kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia? Ibu. Oke, ada dua, begitu ya. Yang satu sebagai bahasa nasional dan satu sebagai bahasa kenegaraan, begitu. Oke, berarti ingatannya masih oke nih, karena masih di awal pertemuan biasanya ya. Oke, baik, berikutnya seperti yang saya terangkan pada pekan lalu, bahwa sebelum materi dimulai pasti ada kegiatan literasi selama 10 menit. Silakan bukunya dikeluarkan masing-masing. Oke, saya beri waktu 10 menit untuk membaca, kemudian kita review bersama-sama. Oke, sudah 10 menit untuk membaca buku. Silakan sekarang saya minta salah dua dari kalian untuk menceritakan kembali isi dari buku yang telah dibaca. Tadi saya sempat keliling ya, melihat ada yang membaca buku fiksi, ada buku non-fiksi, kemudian saya tertarik ada satu buku yang mungkin nanti semua teman-teman juga bisa menyimak ya dari isi yang telah dibaca oleh teman kalian. Oke, tadi saya sempat tertarik dengan bukunya Mas Nobel, gitu ya Mas Nobel. Mas Nobel, judul bukunya apa tadi yang dibaca? Untuk judul yang saya baca itu Riset Indonesia, Bu. Wah, ini buku yang lagi banyak dibicarakan ya, yang penulisnya Dandi Laksono, betul ya? Iya, Bu. Oke, di buku ini tadi mendapat berapa halaman? Saya masih baru membaca 6 halaman, Bu. 6 halaman, ya. Oke. Boleh diceritakan nggak ke teman-temannya semua isinya, intinya bercerita tentang apa? 6 halaman itu. Saya baru membaca pada bagian awal pada prolog 3 kali keliling Indonesia. Dan untuk isinya itu penulis itu menanyakan tentang apakah Indonesia bisa disebut maju apabila rakyatnya saja masih belum bisa menikmati air bersih, seperti sungai-sungai yang masih tercemar dan kebutuhan pokok seperti air minum itu masih beli.
Oke, jadi yang digambarkan di situ gambaran Indonesia saat ini begitu ya? Iya, Bu. Oke. Nah, pada pertemuan kedua ini kita akan belajar terkait dengan ejaan dalam penulisan akademik. Terutama nanti yang akan kita pelajari EYD edisi ke-5. Begitu ya. Mungkin masih banyak pertanyaan, kenapa ya kok harus kita belajar ejaan lagi? Dulu SD ada, SMP ada, SMA ada, kok sekarang harus ada lagi? Nah, karena nanti pada akhirnya di mata kuliah ini kalian dibebankan untuk bisa menulis akademik. Nulis akademik itu nulis apa? Nulis karya tulis ilmiah. Makanya harus punya dasarnya dulu. Dasarnya apa? Harus tahu terkait dengan ejaan. Begitu ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita, yang pertama nanti teman-teman semua harus bisa memahami konsep menulis akademik itu seperti apa. Salah satunya, nah ini, mahasiswa mampu menjelaskan konsep ejaan. Ejaan yang dipakai adalah EYD edisi ke-5, karena pada saat ini yang berlaku memang EYD edisi ke-5. Jadi pada akhirnya nanti kalian harus paham konsep terkait dengan EYD edisi ke-5. Begitu ya. Oke, kalau materi ini sepertinya tidak asing, teman-teman semua sudah belajar mulai dari SD, SMP, SMA, kemudian kuliah, sekarang juga sudah ada yang namanya ejaan lagi. Kira-kira ejaan itu apa sih? Yo, siapa yang bisa? Izin menjawab, Ibu. Oke. Ejaan yaitu cara menulis yang sesuai dengan aturan dan panduan yang berlaku sekarang, Ibu. Oke, ejaan itu aturan, Ya, gitu betul, ya. Ibu. Menurut Mas Hansa, ejaan itu aturan. Oke, ada yang lain? Saya, Ibu. Oke. Menurut saya, ejaan merupakan aturan tulis-menulis yang mengatur tata cara penulisan. Oke, aturan tulis-menulis yang mengatur Tata cara penulisan. tata cara penulisan. Oke, dua-duanya sama-sama menjelaskan terkait bahwa ejaan itu aturan. Begitu? Semuanya setuju? Oke, semuanya setuju. Oke, dari Mas Hansa, Mbak Salva tadi kita tahu arti dari ejaan itu apa. Yang intinya adalah aturan yang digunakan untuk komunikasi lisan dan tulis. Jadi kalau Mbak Salva tadi berbicara untuk penulisan, tetapi juga ternyata ejaan itu digunakan untuk tata cara komunikasi lisan juga. Jadi tidak hanya tulis tapi juga lisan. Nah, untuk mengerti ejaan itu gambarannya yang mana sih? Kemudian isinya itu apa saja? Nah, sekarang mari kita bermain bersama-sama. Silakan telepon genggamnya boleh diaktifkan sekarang. Teman-teman, silakan disiapkan semua telepon genggamnya, kemudian memulai untuk menangkap layar kode cepat yang ada di tayangan ini. Nah, nantinya kalau kalian sudah masuk, silakan untuk avatarnya. Nah, untuk avatarnya diganti nama sesuai dengan nama kalian masing-masing. Gitu ya. Nah, nanti ketika saya buka portal permainannya, begitu ya. Oke, coba saya tunggu dulu. Apakah ada yang sudah masuk? Oke, sudah banyak yang masuk. Sekarang saya mau menjelaskan tata caranya. Nanti silakan di sini kalian mengerjakan. Jadi permainan ini ada soalnya. Jadi ada 15 pertanyaan. Nanti silakan dikerjakan sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Nggak perlu itu yang namanya pakai ChatGPT, nggak perlu namanya melihat di Google, nggak perlu. Karena tujuannya di sini hanya saya ingin tahu sampai di mana sih teman-teman itu mengerti terkait dengan ejaan. Nanti bisa menjadi masukan buat saya. Oh, berarti kalau materi ini yang belum paham, saya nanti itu yang akan saya jelaskan. Gitu ya. Nanti silakan nanti dikerjakan. Bagi yang sudah sampai di finish, nggak usah balik lagi biar dapat nomor 1, nggak usah. Jadi biarkan nanti kalau sudah selesai kita tunggu teman-temannya yang lain. Waktu mengerjakannya selama 15 menit. Gitu ya. Oke, sudah siap semuanya? Siap. Oke, kalau sudah siap saya buka portalnya. Ya, silakan dikerjakan. Oke, semuanya sudah selesai, sudah sampai di garis akhir atau garis finish ya semuanya. Oke, sekarang kita lihat sama-sama siapa nih yang menjadi peringkat pertama. Oke, yang menjadi peringkat pertama yang betul 11 poin dari 15 soal, Mbak Anggun. Oke, silakan diberikan apresiasinya untuk Mbak Anggun.
Tapi ini yang akan saya tunjukkan yang terakhir, tapi jangan berkecil hati ya. Ini yang poinnya betulnya cuma 4. Mana nih Mas Henry? Mana Mas Henry? Oke, Mas Henry. Kira-kira apa tadi Mas yang menjadi sulitnya yang di mana tadi? Oh, pertanyaan yang menjebak tadi. Makanya saya ingatkan ya, jangan lupa di situ ada kata kecuali gitu ya. Nanti kita bahas sama-sama yang betul, yang mana, yang salah, yang mana, kenapa kok ini salah, kenapa ini yang benar gitu ya. Nanti setelah ini kita bahas. Oke. Kita bahas bersama-sama. Oke, dimulai dari pertanyaan yang pertama. Nah, ini ya, program pendidikan dan latihan ini sangat berguna. Berdasarkan 2 kata yang bergaris bawah, pilihlah kata yang salah dan tentukan pembetulannya. Oke, karena tadi Mas Dimas ya yang selesai pertama, coba kita Betul, cek Ibu. ya. Pertanyaan pertama untuk Mas Dimas, sama nggak jawabannya dengan saya? Sama Ibu, saya juga memilih jawaban pelatihan juga di HP saya. Oke, jawabannya Betul. sama ya, pelatihan. Oke Mas, kenapa Iya. kok memilih pelatihan? Kok bukan pelatih? Alasan yang pertama mungkin karena lebih enak didengar juga Ibu, karena pelatihan ya. Lalu yang kedua mungkin kan yang dicontoh soalnya itu ada latihan. Mungkin latihan itu merujuk ke kalimat kata umum itu ya. Jadi saya memilih pelatihan Ibu. Sebuah kegiatan yang menjurus itu. Jadi tadi Mas Dimas sudah menjelaskan ya alasannya seperti apa, kenapa kok yang dipilih pelatihan. Jawabannya sudah cukup bagus, hanya saja mungkin cara menyampaikannya yang kurang rinci gitu ya. Jadi di sini kenapa kok memilih pelatihan? Karena kita butuh yang namanya paralel. Paralel itu apa? Sama. Kenapa kok perlu sama? Nah, ini karena tadi diawali dengan kata pendidikan gitu ya. Oke, ada kata pendidikan. Berarti di sini harus pelatihan karena di sini ada kata dan gitu ya. Kalau di sininya pakai pe, di sininya harus pe. Jadi harus sama. Biar nggak apa? Biar nggak iri nanti. Yang satu ada imbuhannya, kok yang satunya nggak ada. Nah, sedangkan di sini kenapa kok pelatih salah? Kan pelatih itu orangnya. Sedangkan yang mau dijelaskan adalah prosesnya. Nah, tadi kalau yang Mas Dimas ngomongnya aktivitasnya, kegiatannya. Jadi lebih pasnya adalah prosesnya. Makanya harus menggunakan kata pelatihan. Begitu ya. Oke, sekarang lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, sekarang pertanyaan yang terakhir gitu ya. Pertanyaan yang terakhir tadi karena diawali dengan laki-laki, berarti saya sekarang mengakhirinya dengan perempuan. Mbak siapa? Mbak Dea. Oke, Mbak Dea. Untuk Mbak Dea, untuk pertanyaan nomor 15, jawabannya sama nggak kebetulan dengan saya? Untuk nomor 15 jawabannya sama. Sama? Iya. Oke, jawabannya mengubah? Mengubah. Oke, sama mengubah. Oke, Mbak kenapa memilih mengubah? Karena dari pernyataan dari awal kan kalau dari kalimatnya Sudarmi 2021 menyatakan bahwa literasi dapat merubah pola pikir mahasiswa. Nah, yang benar harusnya adalah kata mengubah. Yang betul adalah mengubah, bukan merubah. Kenapa kira-kira kok mengubah bukan merubah? Padahal kalau kalian melihat atau kalian sering mendengar kalau lagu-lagu orang menyanyi misalnya gitu, misalnya ada yang begini ya, dan kau hadir merubah segalanya. Loh, berubah kok bukan mengubah? Nah, yuk, kenapa kira-kira? Karena kalau di dalam bahasa Indonesia tidak punya imbuhan punyanya meng. Dan ubah, merubah, mengubah, kata dasarnya adalah ubah, bukan rubah, gitu ya. Oke, sekarang saya bahas ya, kenapa kok jadinya mengubah ya Bu, bukan merubah. Padahal kalau kita mendengar mungkin sering orang berbicara, lebih sering menggunakan kata ini, merubah, begini ya. Tapi yang benar adalah mengubah. Karena dalam bahasa Indonesia itu enggak punya ini. Imbuhan mer itu tidak punya. Punyanya meng. Gitu ya. Loh, kenapa Bu kok bisa menjadi meng? Karena kata dasarnya adalah ubah. Ubah itu berganti. Tapi kalau kalian menuliskannya merubah, berarti karena tidak ada imbuhan mer, sebenarnya ini kata dasarnya apa? Rubah. Tahu rubah? Hewan. Nah, kalau merubah berarti menjadi hewan
rubah. Nah, kalau mau berganti, jadi yang disebut paling benar adalah mengubah. Kalau kalian nyanyi misalnya tadi, berarti berubah segalanya, berarti menjadi hewan rubah segalanya. Nggak sambung. Ya, gitu ya. Jadi yang paling tepat adalah mengubah. Oke, dari permainan tadi kita sudah mendapatkan gambaran ternyata ejaan itu yang dibahas bermacam-macam, bukan hanya misalnya tanda baca saja, tidak hanya pengubahan kata saja, tapi masih banyak hal yang lainnya. Oleh karena itu, ejaan tadi yang sudah sempat dijelaskan oleh Mas Hansa dan Mbak Salwa bahwa ejaan itu aturan, memang benar bahwa ejaan itu pedoman resmi gitu ya. Pedoman resmi yang dapat dipergunakan oleh instansi pemerintah dan swasta serta masyarakat dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sehingga untuk materi ejaan ini sebenarnya bukan dari saya, tapi dari kementerian. Jadi yang sudah membuat materi ejaan itu kementerian. Berarti harus dipakai oleh siapa? Dipakai oleh seluruh orang, terutama dalam komunikasi lisan dan tulis jika kita berbicaranya secara formal gitu ya. Kalau teman-teman lihat di sebelah sini, ini termasuk sejarah ejaan. Jadi ejaan itu perjalanannya panjang, nggak di bawah ujuk-ujuk, oke langsung EYD yang dipakai, tidak. Tapi mulai tahun 1901 ada ejaan Van Ophuijsen, sampai perjalanan pada tahun 2022 ditetapkannya EYD edisi kelima. Jadi yang dipakai edisi 5, bukan edisi yang pertama, tapi edisi yang ke-5. Yang sampai akhirnya, sampai saat ini dipakailah EYD edisi kelima. Jadi mulai ditetapkannya 2022, begitu ya. Sehingga kalau kalian ingin mengetahui EYD itu bentuknya seperti apa, nah silakan kalian bisa mengaksesnya langsung ke alamat link berikut atau langsung ke tangkap layar pada kode cepat yang saya tampilkan. Coba dibuka terlebih dahulu. Oke, semuanya sudah membuka ya. Nah, ternyata kalau dilihat dari tampilan ejaan yang berlaku itu, ternyata yang dibahas itu banyak ya. Dimulai dari ada penggunaan huruf, sampai mulai dari mana vokal, mana konsonan, mana diftong, itu dibahas semuanya. Bukan hanya yang paling biasanya kita sudut pandangnya itu ke kapital, ini kecil, itu saja, tidak. Tapi mulai dari penulisan vokal, mana huruf vokal, mana konsonan, bagaimana cara penulisan huruf kecil, huruf kapital, itu diatur di dalam penulisan ejaan, gitu ya. Kemudian ada penulisan kata, gitu ya. Di kata ini mulai ada kata dasar tadi, ubah, rubah, mana itu nanti bentukannya seperti apa. Kemudian kata turunan, pemenggalan kata. Jadi kalau mau kita menggal itu nggak boleh seenaknya, oke langsung dipenggal aja, nggak cukup di bawahnya, nggak bisa. Jadi harus disesuaikan. Nanti aturan-aturannya semua ada di EYD situ. Kemudian mulai partikel kah lah, ini biasanya bingung, digandeng apa dipisah ya. Nah itu nanti masuk ke sini. Kemudian penulisan angka, bilangan, karena kalian biasanya anak jurusan teknik mesin gitu ya, pasti banyak menuliskan angka-angka, ada satuannya, itu caranya ada sendiri, tidak boleh asal nulis, oke saya mau pakai nulisan ini nulisnya nggak digandeng, ini kemudian ini saya pisah, nggak bisa, karena harus mengikuti semua aturan yang ada di ejaan, terutama nanti ketika ending akhirnya adalah untuk penulisan KTI gitu ya, karya tulis ilmiah. Kemudian ada penggunaan tanda baca, ada titik, koma, tanya, tanda hubung, tanda pisah, garisnya yang pendek, garisnya yang panjang, itu artinya berbeda gitu ya. Kemudian yang paling akhir ada penulisan unsur serapan, yakni ada serapan umum dan serapan khusus gitu ya. Oke, misalnya nanti kalau ini ya, biasanya untuk tugas akhir, misalnya di mata kuliah tertentu, biasanya harus menghitung BEP begitu ya. Berapa nilai labanya dan lain-lain, itu kan ada nominal, menuliskan rupiah. Nah biasanya kalau nulis rupiah, kebanyakan teman-teman tuh nulisnya langsung begini, RP gini ya, ini dikasih spasi gitu ya, misalnya 1 juta. Loh, ini benar atau salah? Salah, karena harusnya RP-nya dengan angkanya itu menempel. Loh, ini semua aturannya ada di ejaan. Jadi ejaan itu tidak perlu untuk dihafalkan, tapi dipraktikan.
Jadi yang seperti saya terangkan waktu di awal bahwa mata kuliah Bahasa Indonesia bukan materi untuk hafalan, tapi untuk dipraktikan. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup, maka dari itu kalau sudah cukup tadi materi yang telah saya jelaskan bahwa EYD itu intinya fungsinya adalah membantu penulis menggunakan bahasa Indonesia secara tertib. Jadi biar sama, biar seragam semuanya. Jelas, konsisten, dan sesuai dengan kaidah. Nah, materi ini penting dikuasai oleh teman-teman semuanya yang nantinya untuk penulisan akademik, tidak hanya untuk menulis KTI, mungkin nanti untuk menulis surat lamaran, kemudian membuat laporan, ataupun nantinya mau nyusun pamflet atau iklan gitu ya. Jadi itu harus menggunakan sesuai dengan ejaan yang berlaku. Begitu ya. Oke. Sekarang yang ingin saya tanyakan, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Oke. Mungkin yang kita pelajari ini terkait dengan ejaan sama sejarah ejaan tersebut, Bu. Oke, mulai dari ejaannya itu Ejaannya sendiri dan sejarah ejaannya. Nah, ini tadi ya yang kita pelajari hari ini. Yang pertama betul tadi ya, sejarah ejaan di Indonesia. Yang kedua, hakikatnya ejaan, mulai dari pengertiannya dan fungsinya. Sampai tadi bagian-bagian dalam EYD edisi ke-5. Tadi yang dijelaskan oleh Mas Fahri, ada penggunaan huruf, penggunaan kata, tapi juga ada penggunaan tanda baca dan penggunaan unsur serapan. Oke, setelah kita tadi tahu apa saja yang kita pelajari hari ini, sekarang yang saya ingin tahu juga hambatan apa sih tadi yang dirasakan oleh teman-teman ini ketika belajar terkait dengan ejaan, terutama ejaan EYD edisi ke-5. Langsung saja saya tunjuk nih. Ini aja yang di depan. Mbak, siapa Mbak? Mbak Nimas. Mbak Nimas, oke Mbak Nimas. Mbak Nimas, apa tadi hambatannya ketika belajar ejaan itu? Saya mengalami kesulitan dalam kayak menentukan di itu di imbuhan sama di kata depan sama penulisan huruf kapital, Bu. Oke, tapi tadi setelah mengerjakan soal kemudian kita bahas tadi dari kuis sudah mengerti ya perbedaan di itu kapan dipisah, di itu kapan itu harus digabung gitu, sudah mengerti ya? Sudah. Oke, baik. Sekian materi yang kita pelajari pada pagi hari ini, yakni terkait dengan ejaan, terutama EYD edisi ke-5. Nah, tetapi sebelum saya menutup kelas pada hari ini, tentunya saya memberikan tugas kepada teman-teman semuanya. Ya, ini ada tugas mandiri di sini ya. Tugasnya nanti silakan dikumpulkan di e-learning 3 hari sebelum kelas dimulai. Tugasnya apa? Mencari pamflet, entah brosur, entah papan pengumuman yang di dalamnya ada kesalahan ejaan. Nanti teman-teman semuanya selfie dengan papan atau brosurnya. Selfie di sana, kemudian nanti ada salahnya di mana ditandai. Baru kalian berikan pembetulannya seperti apa dan alasannya kenapa itu kok salah gitu ya. Nah, nanti bisa dapat berupa PDF ataupun PowerPoint singkat berisi 2-4 salindia gitu ya. Kemudian di fotonya jangan lupa ada tag lokasinya dan masing-masing dari teman-teman semua harus berbeda. Kalau sudah diambil oleh Mbak Anggun, nggak boleh diambil oleh Mbak Nimas, nggak boleh diambil dengan Mas Nobel, jadi harus berbeda-beda. Saya rasa cukup pertemuan kita pada pagi hari ini. Sekian, terima kasih. Semoga kalian tetap sehat selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video rekaman proses pembelajaran mata kuliah Bahasa Indonesia ini. Video ini disusun sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD KTPT khususnya pada unsur pengajaran. Semoga dengan adanya video ini bisa menjadi pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2026. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.